Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi lagu pujian kita mengatakan bahwasanya Dia ubah hati kita, Dia perbaharui setiap kita. Nah, kenapa selalu diubahkan? Kenapa selalu diperbaharui? Nah, makanya penting firman Tuhan bahwasanya itu yang akan mengikis setiap kehidupan kita. Dari kita yang melakukan kesalahan, kejahatan, maka dengan kebenaran firman Tuhan yang akan selalu mengubah kita. Ada amin teman-teman? Amin. Nah, di sini tema firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semuanya yaitu tentang internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Mungkin kita semuanya anak-anak muda udah ada di sekolah menengah atas, SMA ya. Nah, mungkin kita sering mendengar kata internal, eksternal, atau dengan kata lain impor, ekspor. Nah, tentu pasti ada perbedaan antara kedua kata ini, meskipun hampir mirip kata-katanya. Yang menjadi perbedaannya di awalnya aja, in dan ex. Nah, internal itu yang artinya dari dalam. Sedangkan eksternal itu di luar, dari luar. Kira-kira menurut teman-teman, kita berpikir sejenak nih. Kira-kira menurut teman-teman, mana yang lebih penting dalam kehidupan ini? Dari dalam atau dari luar, internal atau eksternal di dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang mengatakan lebih penting internal. Kenapa? Karena itu dari dalam hati kita, ada ketulusan di dalam hati kita. Jadi otomatis yang keluar dari diri kita juga akan sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan eksternal. Kenapa? Ya, yang pertama dilihat orang itu dari luar, dari penampilan. Makanya orang bisa menilai, oh dia seperti ini, dia seperti ini. Berbeda-beda pendapat orang. Tapi kata-kata yang kedua ini hampir mirip teman-teman. Tapi yang kita mau bahas saat ini tentang firman Tuhan, bagaimana pentingnya internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Galatia. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Berarti siap untuk membacakan firman Tuhan. Saya dari depan membacakan ayat ganjil, saudara sekalian di ayat yang genap. Nanti di ayat 10 kita bersama-sama untuk membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah
kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Diberkatilah orang yang membacakan firman Tuhan, terlebih untuk melakukannya. Nah, teman-teman, kitab Galatia ini kita udah tahu ya, ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, di mana Rasul Paulus yang mendirikan jemaat yang ada di Galatia. Artinya kalau Rasul Paulus yang mendirikan jemaat itu, dia berhak untuk memberikan nasihat, dia berhak untuk melihat bagaimana perkembangan jemaat yang ia layani. Sama dengan gereja kita didirikan oleh Bapak Ibu Gembala kita yang ada di tempat ini. Jadi kita sebagai sidang jemaat menghormati mereka. Sama dengan Rasul Paulus, makanya di ayat yang di Galatia 1 itu dia katakan apa? Dari Paulus sebagai rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dia mengawali kata dengan seperti itu. Dia mengatakan bahwa dirinya itu seorang rasul Kristus, bukan dari manusia. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis ayat kitab ini? Kenapa? Karena di dalam jemaat Galatia muncul pertanyaan bahwasanya untuk menjadi seorang Kristen yang sejati itu harus menaati hukum agama Yahudi. Nah, muncul adanya pengajaran sesat. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar hal itu, mulai menghasut jemaat yang dia dirikan yang ada di Anatolia. Nah, Rasul Paulus mulai gelisah. Dia takut kalau jemaat yang dia dirikan itu percaya kepada mereka. Makanya dia katakan apa? Untuk membangun kembali hubungan yang baik dengan Tuhan, hanya dengan satu, percaya kepada Tuhan. Bukan berarti harus menaati hukum agama Yahudi. Pada zaman itu, teman-teman, orang Yahudi ingin menyahudikan semua orang yang ada di Galatia, termasuk jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus menulis ayat ini. Dan kenapa Rasul Paulus di ayat yang kelima dan 6 dia menunjukkan bahwa jemaat itu harus saling mengasihi, jemaat itu harus saling membantu. Ada tujuan Rasul Paulus apa? Karena jikalau ada Tuhan di dalam hati kita, karena jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka apa? Kita mempunyai kasih yang sama seperti Tuhan. Apalagi kita ini semuanya kawan-kawan seiman, saling berjuang. Gak ada yang namanya saling menjatuhkan, tapi semuanya saling berlomba-lomba untuk tujuan kita kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus menegaskan hal itu kepada jemaat yang dia dirikan. Kita kembali kepada tema kita tadi, bahwasanya perlu adanya internal dan eksternal di dalam kita mengikut Tuhan. Di dalam kita mengikut Tuhan. Kita akan belajar satu-satu ya teman-teman. Di dalam internalnya, di ayat yang pertama, teman-teman boleh memperhatikan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Kenapa kira-kira Rasul Paulus mengatakan maka kamu yang rohani? Kenapa dia nggak langsung katakan maka kamu harus menegur dia, maka kamu harus menasihati dia, tapi dia katakan kamu yang rohani. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah menganggap jemaat itu mengenal Tuhan. Bukan baru mereka mengenal Tuhan, tapi mereka sudah percaya kepada Tuhan. Harus dari dalam hatinya dulu, supaya dia bisa menasehati orang, supaya dia bisa menegur orang. Pernah nggak saudara melihat orang di sekitaran saudara yang melakukan kesalahan, tapi saudara nggak berani menegur dia? Kenapa? Malahan saudara membiarkan dia melakukan hal yang nggak wajar. Karena apa? Dalam hati saudara, aku aja belum pantas untuk menegur dia. Aku aja belum sesuai hidup, ngapain aku tegur orang?
Makanya dimulai dari dimulai dari hati kita. Memang benar-benar mengenal Tuhan. Penting adanya internal di dalam hati kita, dimulai dari hati kita. Makanya Rasul Paulus katakan, maka kamu yang rohani. Kalau dia udah rohani, udah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, artinya dia juga berani menegur orang yang melakukan kesalahan. Yang kedua, dalam internalnya di ayat yang kedua, di ayat yang 1b, dia katakan apa? Sambil menjaga dirimu sendiri. Dalam mengikut Tuhan, saudara, sangat penting adanya penguasaan diri kita. Tanpa kita sadari, orang di sekeliling kita selalu memperhatikan kita. Makanya menjadi anak Tuhan gak mudah. Orang akan lihat, oh baru pulang gereja, langsung kelihatan sifat aslinya. Apa tadi yang dia dapat dari gereja? Jadi batu sandungan. Makanya sebelum kita menasehati orang, kita juga harus melihat diri kita. Makanya Rasul Paulus, maka kamu yang rohani, kamu juga harus menjaga dirimu, menjaga perkataanmu, menjaga pikiranmu. Sangat penting dalam mengikut Tuhan. Tetapi seseorang yang sudah memang mengenal Tuhan, perkataan dia itu membangun diri orang lain. Yang ketiga, di ayat yang ketiga dan keempat, teman-teman, itu dia katakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya nggak tahu ya siapa di antara kita yang pernah menipu orang, tapi mana lebih sakit kita menipu orang lain daripada kita menipu diri kita sendiri? Mana lebih sakit? Mungkin kalau kita menipu orang, langsung kelihatan kejahatan kita. Tapi kalau kita menipu diri kita sendiri, orang lain mungkin nggak akan tahu. Tapi siapa yang rugi? Kita. Makanya sangat perlu mengevaluasi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Baru yang keempat, di ayat yang ke-8. Saya agak lompat-lompat ya teman, karena di perikop ini mengatakan adanya faktor-faktor internalnya. Di ayat yang ke-8 dia katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sangat jelas pilihan ini dalam hidup kita. Memang hidup ini penuh dengan pilihan. Sering kita bingung, aku harus pilih yang mana? Tapi ini sudah jelas dikatakan, kalau kita hidup di dalam kedagingan, yang kita peroleh juga apa? Kedagingan. Tapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai roh juga. Jadi tergantung dalam diri kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Itulah internalnya, itulah dari dalam diri kita, seseorang yang memang percaya kepada Tuhan. Makanya jadi anak Tuhan gak gampang. Orang akan selalu memperhatikan kita. Apalagi jangankan orang lain, keluarga kita juga sering. Makanya banyak anak muda yang gagal mengikut Tuhan. Di tengah perjalanan sudah gagal mengikut Tuhan. Baru yang kedua teman-teman, di perikop ini kita juga akan belajar dari faktor eksternalnya, dari luar. Nah, jikalau kita sudah mengenal Tuhan nih, berarti kalau kita memang sungguh-sungguh tulus dari hati kita, maka yang keluar juga menggambarkan, mencerminkan bahwa seseorang yang mengenal Tuhan. Faktor eksternalnya yang pertama tadi, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu harus menegur dia, memimpin itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Bukan dengan kasar kita mengajari dia, tidak. Kita semuanya anak-anak di sini sama seperti yang dibilang ketua kita, seperti rantai. Nah, nggak ada yang membiarkan seseorang melakukan suatu kesalahan. Tapi jika kita melihat teman-teman kita melakukan suatu pelanggaran, tegur dia dengan hati yang lemah lembut, dengan kepada jalan yang benar. Tapi jangan pula kita sok-sok jago ya. Nah, baru yang kedua,
Di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita semuanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan, gak ada yang bisa hidup sendiri. Gak ada. Mungkin sekarang kita gak butuh bantuan teman kita yang ada di samping kita. Tapi belum tentu hari besok kita membutuhkan dia. Kenapa Rasul Paulus menegaskan hal-hal ini? Supaya mereka bertumbuh imannya bersama-sama kepada Tuhan. Gak ada yang gagal. Makanya saya sangat setuju dibuat di youth ini saling mendoakan. Artinya masih ada rasa peduli kita terhadap teman-teman kita. Masih ada rasa prihatin kita kepada teman-teman kita. Kita saling mendoakan, mungkin enggak dengan cara yang besar, mungkin enggak dengan cara yang langsung terlihat. Sama seperti kita mendoakan itu, kita mungkin enggak tahu siapa yang mendoakan kita. Tapi itulah cara kita untuk menolong mereka. Nah, saya sangat tertarik dengan kata-kata seperti ini. Kalau kamu nggak bisa menolong semua orang, setidaknya kamu bisa menolong beberapa orang. Tetapi jika kamu nggak bisa juga menolong beberapa orang, setidaknya kamu menolong satu orang. Tetapi jika kamu juga tidak bisa, setidaknya kamu tidak membebani orang. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita saat ini, apabila rasa peduli kita sudah gak ada lagi terhadap teman-teman kita, kita harus sadari itulah saudara kita, ini saudara kita semua di tempat ini. Supaya jemaat itu boleh saling bertumbuh, boleh saling berkembang. Nah, di ayat yang ke-6 teman-teman, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Saya rasa kita boleh menghitung di hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Di hari Jumat kita mendengarkan firman Tuhan. Di komsel, di ibadah youth, udah banyak pengajaran yang kita dengar. Tetapi, coba saudara pikirkan, udah pernah nggak saudara membagikan kepada orang lain? Atau firman Tuhan itu hanya berdiam di dalam diri saudara, tanpa saudara menerapkan kepada orang lain. Paulus juga menegaskan supaya mereka saling memberikan pengajaran kepada sesamanya. Nggak rugi, nggak ada yang merugikan di sini. Sama seperti kita membagi ilmu, kita mengajari teman kita yang nggak mengerti, rugi nggak dalam diri kita? Malahan apa? Kita semakin mengerti, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Dan orang yang kita ajar juga mengerti. Di mana merugikan? Nggak ada. Tapi sama-sama menguntungkan. Dan di ayat yang ke-10 juga mengatakan di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jemu-jemu terus-menerus, gak ada berhentinya. Harus jemu-jemu berbuat kebaikan. Mungkin kita sulit untuk melakukan ini, tetapi kalau kita memulai dari dalam hati kita, dari internal kita, maka yang keluar juga hal-hal yang positif, hal-hal yang menggambarkan, mencerminkan kita mengenal Tuhan. Nah, 2 hari yang lalu ya, kita hari Valentine. Hari Valentine. Saya rasa teman-teman di sini banyak dapat coklat ya. Nanti bisa dibagi coklatnya. Nah, kalian mendapat sesuatu dari orang yang kalian sayang. Dan bahkan kalian juga memberikan sesuatu kepada orang yang kalian sayang. Kepada orang yang kalian sayang. Itu wajar, kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita membantu orang yang membantu kita. Tetapi pernah nggak saudara mengasihi orang yang menyakiti hati saudara? Tapi pernah nggak saudara mendoakan orang yang nggak mengenal saudara? Bahkan saudara nggak dianggap penting, tapi saudara doakan, saudara kasihi. Nah, saya mau punya pertanyaan, ini terkhusus untuk cowok, laki-laki. Nah,
Cowok biasanya suka sama cewek itu yang inner beauty atau outer beauty. Suka sama cewek yang inner beauty atau outer beauty? Ayo jujur. Dua-duanya, kata si Ben. Nah, tapi rata-rata cowok itu kelemahannya di matanya. Dia langsung melihat outer beauty-nya, penampilan dia. Langsung menilai, oh dia seperti ini, bodinya cantik, rambutnya cantik, kulitnya putih. Tapi belum tentu inner beauty-nya itu mengenal Tuhan. Tapi kalau cewek yang inner beauty dari dalam hatinya memang mengenal Tuhan, maka dilihat dari sifat dia sehari-hari, dari cara dia memperlakukan teman-teman yang lain, maka dia akan semakin cantik, semakin beauty. Nah, jadi kita juga boleh mengambil pelajaran, jangan langsung melihat orang dari luarnya saja, tapi lihat juga dari dalam hatinya. Nah, di ayat 10 juga dia katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita mengasihi orang tua kita itu biasa, karena mereka udah berkorban bagi kita. Tapi dia katakan kepada semua orang, termasuk yang katakan Paulus, orang Yahudi yang menghasut mereka. Dia nggak katakan bahwa mereka harus membenci orang Yahudi, enggak. Tapi dia katakan kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita semuanya kawan-kawan seiman, amin. Gak ada di sini yang beda dari kita. Semuanya kawan-kawan seiman. Jadi teman-teman, mari kita melihat teman-teman kita, mulai memperhatikan teman-teman kita, mulai kita peduli terhadap mereka. Gak ada ruginya bagi kita, tapi saling menguntungkan. Saya juga orangnya susah untuk langsung bergaul, susah untuk langsung bersosial dengan dia. Karena firman Tuhan ini juga menegur saya, supaya lebih peduli, supaya lebih memperhatikan. Kita saling memperbaharui, sama seperti pujian tadi. Dia akan mengubah hati kita. Jangan merasa firman Tuhan, firman Tuhannya tadi buat aku sakit hati, buat aku tersinggung. Tetapi jadikan firman Tuhan ini yang akan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan jadi saya percaya kita semuanya di sini kawan-kawan seiman. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang sudah sering kita dengar, yaitu adalah Yusuf. Kita boleh melihat dari dua hal ini, faktor internalnya dan eksternalnya. Kita mulai dari eksternalnya dulu ya. Dari eksternalnya, Yusuf, dia dibenci oleh saudaranya, dia dibuang ke sumur oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya, bahkan dia difitnah. Tetapi apa? Ketika dia menjadi raja, dia tetap mengasihi mereka, dia tetap mengampuni mereka. Dia nggak ada rasa benci sedikit pun. Dan faktor internalnya apa? Ketika dia digoda oleh Potifar, apa yang dia lakukan? Dia menahan dirinya, dia menjaga dirinya. Bahkan dia melakukan hal yang akan membuat dia jauh dari kejahatan itu. Dia lari dari Potifar. Sangat terlihat dari dalam hatinya, menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan. Dan dari luar kelakuan dia, perilaku dia juga mengenal Tuhan. Kita yang mana? Apakah aku masih yang pertama? Aku masih mengenal Tuhan, aku masih percaya kepada Tuhan, tapi aku belum bisa menerapkan kepada orang lain. Aku masih orangnya pendendam, aku belum bisa memaafkan kesalahan orang. Tapi jika kita terus mengubah diri kita, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yang kita lakukan juga hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan.